Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku pencinta durian mania. Lanjut dengan tutorial saya yang kemarin, dulur. Karena penjelasan saya yang kemarin itu belum cukup di edisi tutorial yang judulnya 7 faktor penyebab kegagalan baik pada masa pembungaan hingga sampai masa pembuahan. Yang telur-telur yang belum sempat nonton video tutorial saya yang judulnya 7 faktor penyebab kerontokan pada bunga, bisa buka di kolom link deskripsi. Di situ bisa telur-telur bisa nontonnya untuk sebentar, karena yang mau saya berikan ini masih berkesinambungan dengan tutorial tersebut. Jadi yang belum sempat nonton silahkan buka dulu di kolom link deskripsi. Itu sudah saya jelaskan 7 faktornya. Karena harapan yang besar untuk berbuah pada durian akan ditentukan pada masa berbunga, yang mana kondisi seperti ini harus benar-benar kita perhatikan dan kita berikan perawatan yang baik, sehingga tidak akan terjadi atau bisa mengurangi kondisi kerontokan, kondisi berguguran, dan kondisi gagal panen. Maka kita harus melakukan sebuah proses perawatan yang baik, dulur. Setelah kita mengetahui 7 faktor kegagalan baik masa berbunga maupun sudah jadi pentil, ini yang akan kita bicarakan, yaitu solusi dan bagaimana cara penanggulangannya dari awal. Maka telur-telur, sekali lagi yang belum tonton video saya yang sebelumnya, silahkan lihat nanti di kolom link deskripsi. Di situ sudah saya terangkan 7 faktor yang menjadi penyebab gugurnya bunga ataupun buah. Kerontokan pada bunga maupun pentil buah durian ini biasa terjadi karena adanya malnutrisi, dulur, atau kekurangan unsur hara. Sedang di saat proses terjadinya pembungaan ini, tanaman durian ini yang sangat dibutuhkan yaitu unsur hara fosfat atau biasa saya sebut fosfor, dan kaliumnya, dan juga pasokan air. Karena di saat kondisi berbunga ini, pohon durian ini sangat membutuhkan air untuk membentuk karbohidratnya. Jadi ini tidak boleh diabaikan, dan pemberian airnya pun jangan sampai mengenang, telur, seperti kolam. Jadi harus begitu selesai pengairan maksimal itu airnya harus mengalir dan tidak boleh mengenang seperti kolam ikan. Ini malah bisa menimbulkan kebusukan pada akar, malah juga bisa mengakibatkan kerontokan. Dan pemberian unsur hara kalium ini atau dengan fosfatnya itu berikan seawal mungkin, dulur. Jadi sebelum terjadi proses pembungaan itu sudah kita harus berikan lebih awal, dan juga pastikan pasokan air tercukupi sebaik mungkin, dan perhatikan juga kelembapan airnya. Seperti yang tadi saya bilang, untuk pengairan jangan sampai airnya menggenang. Dan pupuk yang berbasis kalium itu terserah telur-telur. Telur-telur bisa menggunakan yang berkimia, silahkan, atau menggunakan produk dari Sito Muncul, VOC herbal pencair plus granulnya juga silahkan. Kalau yang kimia biasanya ada sahabat-sahabat yang menggunakan yaitu pupuk kalium tunggal semacam MKP dan KH2PO4. Jadi terserah telur-telur, tapi bagi sahabat-sahabatku yang sudah order VOC herbal dari saya, itu bisa digunakan ya, terutama yang cair
yang dikolaborasi dengan yang granul, dan ini videonya sudah banyak banget yang dikirim ke channel saya. Jadi tidak usah diperdebatkan, mau yang pakai pupuk kalium yang berkimia silahkan, mau pakai yang organik dari situ muncul yaitu VOC herbapam cair dan herbapam granulnya juga silahkan. Jadi terserah telur-telur mana yang pas di hati telur itu sendiri, itulah yang telur bisa langsung untuk diaplikasikan. Jadi begitu selesai panen, kita pemberian nutrisi unsur haranya yang untuk pertumbuhan, karena tanaman durian ini begitu selesai berbuah, di saat berbuahnya dia mengeluarkan energi yang banyak, dan itu yang sangat dibutuhkan adalah nutrisi unsur hara untuk mengembalikan kebugarannya. Dan kemudian misalnya 6 bulan kemudian mau ada musim berbuah, dan 3 bulan atau 4 bulan sebelumnya kita sudah mulai persiapan memberikan nutrisi yang berbasis kalium tersebut. Inilah antisipasi yang kita lakukan untuk menumpuk makanan pada batang pohon tersebut, sehingga nanti di saat terjadi proses pembungaan, pohon tersebut tidak terjadi malnutrisi atau kekurangan unsur hara yang bisa nanti menyebabkan efek kerontokan tadi. Dan yang berikutnya, faktor fisiknya, semacam ada hama atau penyakit pada tanaman itu sendiri. Semisal di batang bunganya ada semacam kutu putih, yang kutu putih ini biasanya menempel di batangnya bunga telur, dan ini menghisap sari makanan, sehingga ini jelas sangat mengganggu untuk proses pencernaan. Dan ada juga hama yaitu penggerek batang, atau biasa ini disebabkan oleh serangga. Ini juga jelas sekali sangat mengganggu proses penyerbukan. Dan kemudian juga ada semut, yang biasanya semut kecil-kecil hitam yang mengumpal, yang menutupi daun, menutupi di pori-pori batang bunga, dan ini sangat mengganggu proses fotosintesa dari matahari, dan ini juga sangat mengganggu juga proses penyerbukannya. Jadi antisipasinya telur bisa semprot itu bisa dengan peskim atau dengan VOC herbapam yang cair, dan penyemprotannya sebelum bunga itu mekar ya telur. Jangan sampai bunga sudah mekar disemprotnya, karena bunga yang sudah mekar ini proses penyerbukannya dengan hadirnya pupuk kimia ini dia akan merasa asing, dan ini bisa menggagalkan proses penyerbukan. Sekali lagi, bila telur-telur mau adakan penyemprotan pupuk kimia pada hama atau penyakit yang saya sebutkan tadi, lakukan sebelum bunga itu mekar. Dan untuk antisipasi unsur kerontokan ini, rinciannya telur-telur setelah durian selesai berbuah, kita berikan pupuk organik, bisa pupuk organik herbapam dan granulnya, bisa juga telur-telur menggunakan pupuk kandang, dan ini bertujuan untuk memulihkan stamina pohon tadi selesai berbuah karena terkurasnya energi, dan ini sangat dibutuhkan sekali. Dan kemudian setelah pemberian pupuk organik, kira-kira 3 bulan atau 4 bulan sebelum kita prediksi ada mulai perkembangan pembungaan, kita sudah memulai pemberian pupuk kalium tersebut. Jadi ini bisa dilakukan 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, supaya unsur makanan nanti menumpuk pada batangnya atau cabang-cabang utamanya yang mau ditempati
oleh bunga tersebut, sehingga tanaman tadi atau durian kita nanti tidak terjadi malnutrisi atau kekurangan unsur hara, sehingga nanti unsur kerontokannya tidak seberapa parah. Walaupun telur-telur harus juga mengetahui adanya faktor seleksi alam, karena setiap bunga terutama yang di gagangnya itu kan banyak telur, dan itu tidak akan mungkin jadi semuanya. Jadi biasanya di antara banyaknya bunga ini nanti 1 atau 2 yang jadi, yang lainnya akan jatuh, tergantung dari cabangnya seberapa mampu cabang atau dahan tersebut memberikan makanan pada calon buahnya. Jadi gagang yang banyak pentilnya ini tidak akan jadi semuanya telur. Ini akan ada seleksi alam, yang mana nanti bunga ini yang kuat menghisap makanan, dia yang akan jadi buahnya. Jadi di antara sekian banyaknya bunga ini tidak akan jadi semuanya, ada unsur seleksi alam dan menyesuaikan si kemampuan pada batang atau dahan penyangga buahnya ini untuk memberikan atau seberapa mampu ia mensuplai makanan atau membuat isi pada bunga tersebut telur. Jadi telur-telur apabila melihat kerontokan pada bunganya itu setelah melihat tutorial ini, jadi jangan panik. Ya, begitulah telur-telur, sahabat-sahabat mania durian yang bisa saya berikan. Semoga tutorial ini menjadi pencerahan, dan apabila telur-telur mendapatkan durian atau bunganya perontokan setelah melihat tutorial saya ini, bisa membantu memberi pencerahan dan bisa mengidentifikasi apa yang menjadi penyebabnya dan bagaimana solusinya. Ini yang bisa saya berikan. Semoga tutorial ini bermanfaat ya telur-telur. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Srianto Herbawam dengan topik dan konten yang lebih menarik lagi. Salam pertanian Indonesia Jaya.